Teman-teman, halo semuanya. Kalian kembali di project New Generation Airships. Hari ini kita kedatangan tamu baru, seorang pemuda yang datang dari Saint Petersburg untuk menjalani praktik di sini. Namanya adalah Mikhail, usianya baru 15 tahun dan dia sudah sangat tertarik dengan kapal udara. Saya sungguh ingin tahu, Mikhail, bagaimana ceritanya kamu bisa begitu tertarik dengan kapal udara? Bagaimana kamu tahu tentang project New Generation Airships ini? Bagaimana kamu menemukan kami? Dan bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Ya, jadi di sekolah kami, para siswa membuat proyek individu di kelas 10 dan 11. Proyek individu dengan topik yang dipilih sendiri oleh siswa. Dan pada bulan September, saya memilih topik tentang kapal udara. Nah, di kelas semua saling tahu topik masing-masing dan suatu malam sekitar bulan Maret teman saya menulis. Nih, lihat, aku menemukan perusahaan seperti ini, lalu mengirimkan tautan ke Aeronova. Jadi dia menemukannya di internet dan membagikannya kepadamu. Lalu saya lihat, ini perusahaan apa sebenarnya ini? Memang benar, kapal udara. Ya, memang itu benar-benar kapal udara. Saya jadi tertarik, saya sadar perusahaannya tidak terlalu besar, jadi ada peluang untuk magang di sana. Kalau perusahaan besar, seperti, entahlah, seperti kita, kecil kemungkinan mereka mau menerima anak sekolah. Setidaknya ini kemungkinannya lebih kecil. Lalu kamu mengirimkan informasi. Ya, saya telah mengirimkan informasi penting ini kepada orang yang bertanggung jawab penuh atas program magang di sekolah, dan kami akhirnya berhasil mencapai kesepakatan yang baik. Keren. Sebenarnya sangat menyenangkan kamu bisa menemukan perusahaan dan lebih menyenangkan lagi kami bisa memberimu kesempatan untuk ikut serta dan melihat bagaimana semuanya berjalan di sini dari dalam. Kenapa kamu tertarik pada dirijabil? Bagaimana awalnya kamu tertarik dengan jenis transportasi ini? Sudah sejak kapan kamu tertarik? Awalnya, saya sudah lupa kapan tepatnya, sudah cukup lama. Mungkin waktu saya masih duduk di bangku kelas 8, saya mengetahui bahwa ada jenis transportasi yang begitu unik dan menakjubkan seperti itu. Menurut saya, pemandangan itu sungguh indah dan memukau. Mereka terlihat seperti paus raksasa yang sedang terbang dengan anggun di angkasa, atau seperti kapal besar yang berlayar dengan tenang di udara. Lalu waktu berlalu saya belajar fisika, tertarik pada teknik, dan saya menyadari bahwa dirijabil itu sebenarnya menguntungkan. Mereka lebih murah, lebih praktis, dan tidak membutuhkan infrastruktur. Jadi kamu mulai mempelajari transportasi ini, memahami cara kerjanya, prinsip-prinsip apa yang digunakan, lalu sampai pada kesimpulan seperti itu. Ya, memang begitulah adanya, dan itu sudah pasti. Jadi begitulah awalnya kamu tertarik. Aku tahu kamu pernah membuat proyek tentang ini di sekolah dan sampai sekarang masih melanjutkannya. Atau itu proyek yang berbeda, Itu memang proyek waktu kelas 8. kelas 8. Sepertinya aku mulai tertarik tidak lama sebelum itu. Benar-benar sangat tertarik. Proyek itu sendiri pada dasarnya adalah sebuah makalah yang komprehensif tentang apa itu kapal udara, bagaimana mereka pertama kali muncul dan berkembang, bagaimana cara kerjanya secara teknis, dan seperti apa prospek pengembangan masa depannya yang sangat menjanjikan. Dan di sana juga ada bagian yang sangat praktis. Awalnya aku benar-benar ingin membuat sebuah kapal udara vakum yang besar dengan badan yang kaku dan dapat dikendalikan dari jarak jauh, tapi kemudian ternyata kantong sampah yang biasa tidak akan mampu menahan tekanan yang sangat besar, yaitu sekitar 10 ton per meter persegi. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengecilkan ambisi saya sedikit ke model kawat dan kain yang lebih sederhana dari sebuah pesawat udara yang tidak berfungsi sama sekali. Maksudnya tipe yang keras? Ya. Apakah Anda mengisinya dengan udara biasa? Anda memiliki model? Ya, ini hanyalah sebuah model stand yang statis dan tidak dapat terbang. Model ini hanya berdiri tegak di sana, namun keberadaannya tetap signifikan. Sekarang, setelah saya mencapai kelas 10, saya benar-benar menyadari bahwa saya memiliki kemampuan untuk mewujudkan hal tersebut dan saya bisa melakukannya dengan baik. Sudah menjadi pesawat udara sepenuhnya bisa terbang. Bukan tipe keras, bukan vakum, tapi bisa terbang dan dikendalikan dari jarak jauh. Jadi sekarang kamu juga sedang mengerjakannya? Ya, itu yang sedang saya kerjakan sekarang. Selubungnya sudah jadi, meskipun memang sedikit rusak karena dicakar kucing. Ya, selubungnya terbuat dari polietilena. Gondola dan semua perangkat elektroniknya juga sudah selesai. Sekarang tinggal membuat bagian ekor saja. Saya sudah mencoba beberapa kali untuk membuatnya. Nah, salah satunya dari styrofoam setebal 2 cm karena saya tidak menemukan yang lebih tipis. Dan ternyata, meskipun saya tidak merasakan
Berat bagian ekor itu bukan berarti beratnya tidak ada karena 200 gram itu tidak terasa bagi saya. Tapi di pesawat udara akan ada kan? Ya, tapi saya membuat bagian ekor seberat 200 gram. Ternyata tidak cocok. Lalu saya membuat ekor dari kayu balsa dan polietilena. Ini adalah rangka dari kayu balsa yang dilapisi polietilena. Jadi kamu memang melakukan beberapa percobaan. Iya, sayangnya itu ternyata tidak cukup kuat dan pada akhirnya patah begitu saja. Nah, sekarang saya akhirnya menemukan tempat untuk membeli styrofoam dengan ketebalan yang sesuai 3 mm. Dan sekarang sedang dalam proses pengiriman. Jadi sekarang kamu dalam proses perakitan. Ceritakan tentang bagaimana praktikmu di sini. Kamu sudah menghabiskan waktu di sini 2,5 minggu. 2,5 minggu. Bisa ceritakan secara umum pertama-tama bagaimana kesanmu, bagaimana suasananya, bagaimana timnya, apa saja yang kamu kerjakan di sini. Ceritakan secara singkat. Ya, rekan kerja dan suasana kantor di sini sangat keren. Terutama saya sangat suka sekali dengan mesin kopinya. Di minggu-minggu pertama saya bekerja, ya, sekitar 1,5 minggu saya bersama Borodinski. Ini adalah departemen elektronik dan semua perlengkapannya yang lengkap. Saya membuat sebuah alat penyadap radio di sana, pada dasarnya alat penyadapan secara efektif dan juga penerima radio yang berfungsi dengan baik. Radionya berfungsi, meskipun cara kerjanya aneh, sangat aneh, tapi transistor yang digunakannya cuma satu. Jumlah ini, yaitu satu transistor, sekitar 5 kali lebih sedikit dari rata-rata yang biasa ditemukan Tentang serangga. pada penerima. Pada penerima itu, Di sini, sisa waktu minggunya saya habiskan untuk melakukan beberapa pekerjaan pemodelan 3D dan juga pencetakan 3D, dan di sanalah saya berhasil membuat beberapa bagian penting untuk unit ekor pesawat udara tersebut. jadi kamu berhasil memodelkannya sendiri di komputer itu, ya. Sebelumnya, apakah kamu memang punya keahlian dalam pemodelan 3D itu? Berhasil? Mungkin saja. Dulu, sudah lama sekali, waktu itu di bawah bimbingan langkah demi langkah yang sangat jelas dan terperinci sekali. Itu di lembaga sekolah atau itu hanya sebuah hobi pribadi, bisa dibilang begitu saja. Itu adalah sebuah klub pemrograman dan di sana kami sempat sedikit belajar tentang dasar-dasar pemodelan 3D. Begitu. Jadi pada dasarnya saya memang hampir tidak punya pengalaman yang signifikan. Maksudnya pengalaman yang pernah ada itu sangatlah sedikit sekali dan terbatas. Dan saya membuat sebuah dudukan yang kokoh untuk kemudi balon udara, yaitu suku cadang yang esensial yang akan menghubungkan kemudi yang bisa bergerak secara dinamis ke sirip yang statis dan tidak bergerak. Kalau begitu saya paham. Itu akan digunakan untuk modelmu yang sedang kamu kembangkan sekarang ya. Dan saya juga membuat dudukan yang kokoh untuk sirip pada model yang sama persis ini. Ternyata itu akan terdiri dari 4 lembar plastik busa yang kuat, dan saya juga membuat bagian yang akan menyatukan semuanya dengan rapi. Apakah Anda sudah punya model 3D, sudah dicetak, sudah mencetaknya? Anda dapat membawanya dan menggunakannya pada model Anda saat ini. Ya, Keren sekali. Dan kamu sudah melihat pesawatnya itu sendiri secara langsung. ya, pada hari kedua praktik saya pergi ke bandara yang terletak di Novinky. Saya sendiri sebenarnya tidak begitu yakin apakah itu merupakan penerbangan pertama saya atau bukan. Bukan, itu bukan penerbangan pertama, tapi itu adalah penerbangan terakhir yang kami lakukan di Novinky. Jadi sebenarnya sangat luar biasa bahwa semuanya berjalan dengan baik dan kamu berhasil mendapatkan kesempatan itu tepat saat kami melakukan uji coba terakhir di Novinky. Karena sekarang kami sudah pindah dari sana dan akan berpindah ke bandara lain. Jadi sangat menyenangkan bahwa kamu akhirnya bisa menyaksikan momen itu dalam 2 minggu ini. Karena akan sangat disayangkan jika mengikuti praktik tapi tidak melihat balon udara. Hari itu cuacanya memang sulit, sampai detik terakhir pun belum jelas apakah kami akan terbang atau tidak. Awalnya di sana matahari bersinar dengan sangat cerah dan tidak ada angin sama sekali, tapi saat itu mereka sedang mengatur sesuatu pada balon udara mereka. Sejauh yang saya pahami, mereka sedang menyelesaikan mekanisme pengendali vektor dorong yang kompleks. Setelah mekanismenya selesai, tiba-tiba turun hujan lebat dan angin kencang yang sangat kuat, hampir seperti badai yang dahsyat, tapi akhirnya semuanya mereda dengan perlahan dan kami tetap bisa terbang dengan aman. Apakah Anda mengambil foto? Ya, Kemudian akan tetap menjadi kenangan yang indah. Bagus sekali, ceritakan sedikit lebih banyak dan ternyata, sekolah Anda, apakah sekolah biasa atau semacam sekolah khusus yang memang ditujukan ke arah tertentu mungkin? ya, saya bersekolah di sebuah sekolah swasta tanpa spesialisasi apapun.
Artinya, sekolah ini hanyalah sekolah komprehensif, tapi merupakan sekolah swasta. Di sana ada sekitar 200 orang siswa, kelas-kelasnya cenderung lebih kecil, dan sepertinya itu memungkinkan semua orang di kelas untuk saling mengenal dengan lebih baik. Di kelas kami sendiri ada 16 orang. Ya, saya ingat sekali di kelas saya dulu itu ada, hampir 30 orang siswa, setidaknya di kelas saya sendiri. Saya sangat paham, jadi di kelas 10, sekolah memang benar-benar memberikan kesempatan yang sangat baik untuk magang di berbagai institusi yang relevan ya. Oke, jadi pada dasarnya, setelah tahun ajaran berakhir di kelas 10, kami menjalani praktik kerja industri selama 2,5 minggu penuh, dan saya beruntung sekali bisa melakukannya di sini. Apakah sekolah yang mengurus hal-hal organisasional, maksudnya sekolah yang menghubungi organisasi dan mengatur kemungkinan siswa melakukan praktik di sana? Ya, ada opsi seperti itu juga. Jadi pihak sekolah menawarkan agar para siswa bisa mengurus sendiri atau menawarkan bantuan dari pihak sekolah. Secara umum, bagaimana tanggapan mereka terhadap adanya praktik di perusahaan dirgantara dan bahwa kamu berinisiatif untuk pergi ke sana? Apakah ada yang bilang, mungkin itu tidak akan berhasil, ayo kita cari pilihan yang lain saja yang lebih baik? Sepertinya tidak ada. Mereka mendukungmu. Ya, keren, bagus, senang kamu bisa menemukan perusahaan sendiri. Soalnya banyak teman di sana yang tidak tahu harus kemana. Ada juga yang baru mendapatkan tempat beberapa hari sebelum praktik dimulai. Jadi ada yang dari satu tempat, mereka tidak diterima di satu tempat, yang terpaksa mereka harus buru-buru mencari tempat lain yang sesuai. Kalau aku pribadi semuanya berjalan dengan sangat lancar, aku langsung dapat menentukan pilihan dan langsung menemukan tempatnya yang tepat. Seberapa cepat kamu mendapat jawaban dari perusahaan kami? Ya, sekitar dalam waktu seminggu, soalnya memang ada cukup banyak sekali keterlambatan yang terjadi, jadi awalnya aku segera menghubungi orang yang bertanggung jawab penuh untuk hal itu di sekolah, lalu orang itu menghubungi perusahaan, kemudian baru dari perusahaan ada balasan, jadi ya aku dapat jawaban sekitar seminggu kemudian. Bagaimana reaksi orang tua ketika tahu kamu harus pergi ke Moskow, mengirim anaknya magang di perusahaan dirijabil? Ternyata memang ada perusahaan seperti itu. Ayahku memang cukup sering dinas ke Moskow, jadi mereka menanggapinya dengan cukup tenang dan santai saja. Selain itu, orang tua juga punya kenalan dan teman di sini. Secara keseluruhan, ini pengalaman yang tidak biasa, hidup mandiri. Ternyata ini, ya, seperti masa ujian kehidupan dewasa yang sesungguhnya bagi saya, karena pekerjaan dan kehidupan tanpa kehadiran orang tua, secara umum sangatlah menyenangkan sekali. Kamu menyukainya, ya? Hal yang paling penting ya. Tidak ada seorang pun yang datang dan bertanya mengapa seluruh lantai Anda ditutupi lapisan tipis kaus kaki. Jadi saudaramu tidak mengeluh tentang hal ini sama sekali? Ya, benar sekali. Anda membawa lapisan ini bersama Anda. Ya, Oke, bagikan. Apakah anak-anak punya proyek menarik lainnya di sekolah, di mana mereka magang dan di mana mereka masih melakukannya hingga saat ini? Atau apakah ada proyek-proyek lain yang sangat menarik? ya, pada dasarnya proyek-proyek tersebut tidak berhubungan dengan praktik, hanya seperti itu yang terjadi pada saya, tetapi secara khusus tentang proyek-proyek tersebut, satu orang membuat mesin jet pulsa. Wah, itu menarik. Ya, ini adalah salah satu jenis mesin jet tertua yang pernah ada, yang bahkan sudah digunakan secara aktif dan luas selama periode Perang Dunia Kedua, yang berlangsung cukup lama. Intinya adalah mesin ini dirancang dengan sangat sederhana dan efisien, sehingga tidak memiliki satupun bagian yang bergerak atau komponen mekanis yang kompleks di dalamnya. Terus selain itu yang menarik adalah ada dua gadis yang sedang membuat film berdasarkan cerita Chekhov. Begitu. Sepertinya itu saja. Secara keseluruhan saya ingin mengulangi lagi bahwa sangat bagus kamu menunjukkan inisiatif seperti ini. Keren juga kamu mulai tertarik dengan balon udara dan menemukan kami. Dan rasanya 2 kali lebih menyenangkan karena ada kesempatan seperti ini memberikanmu kesempatan untuk menjalani praktik di sini, di perusahaan kami. Mihail, apakah kamu sudah memutuskan tentang kegiatanmu selanjutnya? Kamu ingin melihat dirimu di mana setelah lulus sekolah? Sekarang kamu kelas 10, masih ada kelas 11 di depan, benar begitu? Jadi apakah kamu sudah memikirkan kemana akan melangkah selanjutnya, di bidang apa ingin berkembang? Ya, kemungkinan besar saya akan masuk ke bidang teknik di industri dirgantara. Menurut pandangan saya pribadi, saat ini itu adalah bidang yang cukup tidak populer di kalangan masyarakat umum.
Nah, misalnya di kelasku aku hampir satu-satunya yang berencana masuk ke bidang teknik. Jadi sebagian besar tetap memilih jurusan humaniora. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya, apalagi kalau kecerdasan buatan melangkah lebih maju lagi. Coba beritahu, di kelas 11 nanti apakah masih ada praktik atau proyek yang harus dipresentasikan secara langsung di sekolah? Ya, di kelas 11 nanti akan ada praktik sosial yang sangat penting. Jadi, sekarang ini aku sedang menjalani praktik kerja. Aku mencoba untuk bekerja secara langsung di tempat kerja yang nyata, dan itu lebih berfokus pada pengembangan diriku sendiri secara personal. Dan praktik sosial itu mirip dengan praktik kerja, tetapi pekerjaannya dilakukan di organisasi yang bekerja dengan anak-anak, lansia, atau orang-orang dengan gangguan mental. Dan juga di musim dingin nanti akan ada presentasi project, yaitu project kapal udara itu. Yang sedang kamu kembangkan sekarang ini, pada saat itu kamu mungkin saja sudah akan telah benar-benar Ya, pada saat itu kemungkinan besar aku sudah menyelesaikannya dan bahkan sempat menerbangkannya. Sebenarnya, kapal udara itu memang dirancang khusus untuk dapat terbang di dalam ruangan karena pertama, selubungnya terbuat dari bahan polietilena. Bahan itu kurang baik dalam menahan gas. kedua, angin. Kedua, ya angin, tekanannya kecil di dalamnya. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Ya, tidak ada ruang untuk kesalahan dan sepertinya mesinnya terlalu kuat. Kamu sudah mengujinya, Dirigible dengan berat 1 kilogram, mesinnya menghasilkan daya dorong yang cukup signifikan hingga 500 gram. nah untuk dirigible seperti itu, Ya, hampir seperti helikopter. itu cukup banyak ya. Nanti akan segera diunggah video uji coba penerbangan dirigible ini ke suatu tempat yang spesifik. Di sekolah kami ada sebuah aula olahraga yang sangat besar, tingginya mencapai 2 lantai penuh dan benar-benar sangat luas. Sepertinya tempat itu sangatlah cocok dan ideal untuk menerbangkan dirigible seperti ini dengan leluasa. Bahkan mungkin Nova 1 pun bisa terbang di sana. Jadi Anda akan mendemonstrasikan karyanya di sana Ya, kemungkinan besar dan akan ada presentasi di sana kan? presentasinya akan dilakukan di aula lain, tetapi saya sangat berharap kami benar-benar dapat menerbangkannya ke sana juga, Keren. Tugas apa yang kamu berikan agar bisa terbang itu? agar bisa terbang dan dikendalikan. Keren sekali. Apalagi yang sangat kamu minati, Mikhail? Selain minatmu yang mendalam pada bidang teknik, apa saja yang benar-benar kamu sukai dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin ada olahraga tertentu atau hobi yang sangat kamu nikmati. Ya, sebagai hobi pribadi, kurasa itu ada hubungannya dengan teknik elektronika. Tapi aku sangat tertarik pada sesuatu yang bernama Arduino. Itu adalah sebuah microcontroller, dan pada dasarnya komponen dasar yang memungkinkan kita untuk merakit apa saja dari berbagai elemen-elemen yang dijual secara luas di pasaran dan harganya relatif sangat terjangkau. No, mulai dari balon udara misalnya, kebetulan balon udara saya juga berbasis Arduino, hingga entahlah bahkan sebuah komputer gaming yang sangat canggih dan modern. Apakah pengalaman dalam menggunakan Arduino dan juga elektronik ini kamu dapatkan di sekolah? Atau ini murni merupakan minat pribadimu? Kamu belajar sendiri dalam hal ini? Sebenarnya memang awalnya saya tertarik karena project itu. Balon udara? Ya karena balon udara itu, Jadi ini adalah keterampilan dan pengetahuan yang memang harus kamu pelajari agar bisa mewujudkan proyek tersebut? ya, secara umum project ini telah banyak mengubah minat saya secara signifikan. Maksudnya, sebelum adanya project ini, minat utama saya terutama adalah tentang permainan video seperti Minecraft, yang memang sangat saya nikmati. Sekarang, dalam pengerjaan project yang kompleks ini, kemungkinan besar akan ada sesuatu yang bersifat kelistrikan dan juga mesin jet yang canggih dan berteknologi tinggi. Apakah Anda suka kecepatan? Ya, Kapal udara mungkin yang berikutnya akan bertenaga jet? pada dasarnya, semua kapal udara itu menggunakan tenaga jet karena mereka menghembuskan udara ke satu arah dan bergerak ke arah yang berlawanan. Jadi itulah prinsip gerak reaktif. Apakah kamu menceritakan proyekmu? Berbagi dengan orang lain kamu merakit kapal udara di rumah? Tidak, saya tidak terlalu sering menceritakannya. Dan ketika akhirnya topik penting tentang moda transportasi ini muncul ke permukaan, reaksi seperti apa yang paling sering kamu temui di masyarakat? Secara umum bagaimana orang-orang memandang tema yang sangat relevan ini? Apakah kamu sering harus berbicara tentang topik ini?
Ya, cukup sering. Paling sering orang bertanya, untuk apa sebenarnya ini? Sekarang kita hidup tanpa kapal udara. Dan sepertinya semuanya baik-baik saja begitu. Tapi, seperti kata pepatah lama, yang terbaik adalah musuh dari yang baik. Jadi ya, kapal udara bisa membuat segalanya menjadi jauh lebih baik. Apakah kamu berencana untuk terus mengembangkan proyek ini ke depannya mungkin? Proyek yang satu ini sepertinya tidak akan pernah terwujud. Bahkan sekarang saya sangat ingin sekali mengulang semuanya dari awal ya, tapi tenggat waktunya sudah sangat mepet, jadi sepertinya saya tidak akan sempat melakukannya. Tapi kalau melihat kembali ke belakang, saya bisa dengan yakin bilang bahwa saya telah membuat banyak sekali kesalahan yang fatal. Mana mungkin tanpa kesalahan. Tapi itu membuatmu lebih baik dan lebih berpengalaman. Benar sekali. Misalnya, saya benar-benar mengabaikan berat ekor pesawat yang cukup signifikan saat menghitung daya apung kapal udara ini. Ternyata cukup sulit dan menantang untuk menyesuaikan dengan sisa 50 gram yang sangat kecil dan presisi yang dibutuhkan. Namun untungnya saya telah menyisakan banyak sekali pemberat tambahan yang fleksibel, jadi sepertinya kapal udara ini pada akhirnya akan bisa terbang dengan stabil. Dikompensasi. Nah, ditambah lagi Anda juga memiliki vektor, dorong yang cukup kuat pada baling-baling, jadi meskipun sedikit kelebihan berat, yang mana hal ini berlaku untuk pesawat udara, pada prinsipnya berkat mesinnya, pesawat tersebut pasti akan lepas landas. Baiklah, tentu saja. Nah, sekarang saya juga punya satu motor statis yang cukup besar di pesawat itu. Lagi pula, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, motor itu memang sangat kuat dan bertenaga untuk pesawat dengan ukuran sebesar itu. Jadi, jika saya mengerjakan proyek serupa seperti ini lagi di masa depan, saya mungkin akan memasang sekitar 4 motor kecil berdaya rendah dan memberi mereka kendali vektor dorong yang lebih presisi. Sehingga Anda dapat bermanuver, ya. Apakah Anda punya katakanlah beberapa rencana, beberapa ide untuk waktu dekat, beberapa proyek menarik lainnya yang akan disusun? Mungkin itu bukan sebuah pesawat udara, tetapi apakah Anda sudah melihat ke suatu arah Wah, akan menarik untuk membuat pesawat terbang. atau roket? Baiklah, pertama-tama pesawat terbang karena ya, menurut saya itu adalah pengalaman yang sangat keren untuk menerbangkan sesuatu seperti itu. Dengan kata lain, sebuah quadcopter dapat dengan mudahnya mematuhi setiap perintah dari kendali jarak jauh dan menjalankannya dengan sangat tepat. Dan hal lainnya adalah bahwa ini adalah pesawat terbang yang memiliki karakteristik perilakunya sendiri. Ada segala macam kelebihan muatan, sudut serang kritis, dan seterusnya. Ya, itu menjadi pengalaman yang menarik. Ya, awalnya saya ingin sekali membuat sebuah proyek tentang pesawat terbang, yaitu membuat pesawat terbang yang dapat dikendalikan dengan radio. Tetapi kemudian saya memutuskan bahwa kapal udara jauh lebih keren dan menarik. Saya setuju, ya setidaknya jauh lebih menarik, saat ini mereka belum ada dan akan sangat bagus untuk menerapkannya. Nah, dengan pesawat terbang, masalah utamanya adalah saya mungkin tidak akan bisa membuat sesuatu yang secara signifikan lebih baik daripada pilihan yang sudah disediakan oleh pabrikan. Tetap saya ingin membuatnya dengan tangan saya sendiri. Ya, saya ingin itu menjadi sesuatu yang benar-benar istimewa, tidak biasa sama sekali, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dan kapal udara memang sudah ada, tetapi jumlahnya sangat sedikit sekali. Dan kapal udara, jika dipikir-pikir sebenarnya cukup sederhana dalam konstruksinya untuk dirakit. Meskipun memang ada cukup banyak aspek teknik, terutama jika membuat model yang besar, tapi untuk proyek sekolah menurut saya ini adalah pilihan terbaik, apalagi jika kamu memang tertarik dengan topik ini. Nah, jadi dalam kasus kapal udara, kamu secara fundamental tidak memerlukan simulasi aerodinamika yang rumit dan mendalam, cukup menyeimbangkan beratnya secara cermat agar bisa terbang dengan stabil dan terkendali, serta membuat bentuknya sedikit lebih aerodinamis untuk mengurangi hambatan. Sedangkan untuk pesawat terbang, kamu harus melakukan banyak sekali percobaan dan kesalahan yang memakan waktu dan sumber daya, atau menggunakan simulasi yang sangat rumit dan canggih, serta berbagai metode analisis lainnya. Baiklah, ini sudah merupakan proyek kerja yang besar. Baiklah, mungkin Anda akan datang padanya juga. Yes, indeed. Mengapa tidak? Jadi, Mikhail, ya kurasa kita akhiri saja. Itu saja. Terima kasih banyak atas kedatangan Anda pada kesempatan yang sangat berharga ini. Dan terakhir, mungkin Anda punya beberapa saran yang sangat berguna, mungkin rekomendasi yang konkret untuk calon profesional muda yang juga tertarik dengan bidang teknik. Mungkin ada beberapa kata-kata bijak yang ingin Anda sampaikan kepada mereka saat ini. Iya, Pak adalah sesuatu yang penting. Pertama-tama, kapasitor itu sangat-sangat berguna. Sejujurnya saya dulu tidak mengerti untuk apa sebenarnya mereka dan apa sebenarnya fungsi utama mereka.
Maksudnya, saya mengerti prinsip kerjanya, tapi saya tidak paham mengapa mereka digunakan. Nah, lalu saya mengalami situasi yang cukup familiar seperti ini. Kodenya sudah ditulis dengan rapi, komponen-komponen penting sudah ada, servo motor juga sudah tersedia, Arduino pun sudah ada, semuanya berjalan dengan baik selama kurang lebih 5 detik, lalu tiba-tiba mati total. Saya menghabiskan beberapa bulan mencoba memahami apa masalahnya, kenapa alatnya mati, dan akhirnya ternyata ada lonjakan daya sesaat yang melebihi batas yang diizinkan. Dan masalah itu akhirnya teratasi berkat kapasitor. Saya juga bisa mengatakan bahwa Anda tidak perlu menyerah. Tidak ada yang rusak begitu saja, selalu ada penyebabnya, dan itu bisa ditemukan. Selain itu, internet tahu segalanya. Ya, yang terpenting adalah tahu cara mengajukan pertanyaan dengan benar. Jadi teman-teman sekalian, kapasitor itu sangat penting. Jangan pernah putus asa dan belajarlah untuk memanfaatkan internet dengan sebaik-baiknya. Sebagai kesimpulan, Mish, sekali lagi terima kasih banyak karena kamu telah bergabung dengan tim kami dan karena kamu begitu antusias dengan balon udara. Saya tidak akan heran jika dalam waktu dekat kita akan melihatmu sebagai anggota tim kami. Kami akan dengan senang hati menerimamu dan bertemu lagi. Kalau kamu ke Moskow, jangan lupa mampir. Kami selalu senang menyambutmu. Sampai jumpa. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Aeronova atas kesempatan ini, karena ini mungkin adalah tempat yang sangat menarik dan luar biasa untuk menjalani praktik dari semua yang bisa saya bayangkan. Dan tentu saja ikut serta dalam penerbangan uji balon udara dan dalam pengembangan balon udara itu sungguh sangat menarik sekali dan benar-benar luar biasa. Keren sekali, luar biasa sekali. Saya sangat senang kamu puas dengan ini. Tentu saja datanglah lagi ke sini. Saya pasti akan datang. Sampai jumpa, semoga sukses.